Impor. Apa sih impor itu? Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah suatu negara untuk memperkuat domestik atau untuk memperkuat neraca pembayaran yang pada umumnya dilakukan karena kurangnya produksi dalam negeri, keterbatasan barang, atau harga yang lebih murah di luar negeri. Pengertian impor berdasarkan perspektif kepabeanan. Impor didefinisikan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean ini merujuk kepada daerah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, atau zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya diperlakukan Undang-Undang Kepabeanan. Faktor-faktor penyebab terjadinya impor. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya impor. Yang pertama, karena keterbatasan produksi dalam negeri. Tidak semua barang bisa diproduksi di Indonesia. Contohnya seperti mesin-mesin canggih, kendaraan-kendaraan tertentu, obat-obatan, dan juga bahan bakar. Yang kedua, keterbatasan sumber daya alam. Ada beberapa barang yang hanya bisa dihasilkan di negara tertentu, misalnya seperti gandum yang hanya bisa dihasilkan di Eropa atau Amerika, dan juga kurma yang hanya bisa dihasilkan di Timur Tengah. Yang ketiga, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Indonesia masih sering mengandalkan teknologi dari negara maju untuk mendukung industri seperti peralatan medis, alat-alat elektronik, dan juga mesin-mesin industri. Yang keempat, kebutuhan akan kualitas dan standar tertentu. Konsumen seringkali menginginkan barang dengan mutu tinggi atau standar internasional yang belum bisa dipenuhi oleh produksi lokal, sehingga dilakukanlah impor untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar perdagangan lebih terbuka. Yang kelima, harga lebih kompetitif. Seringkali harga barang impor lebih kompetitif atau lebih murah dibandingkan dengan harga produksi dalam negeri, karena efisiensi produksi di luar negeri. Yang keenam, kebutuhan akan gaya hidup dan selera konsumen. Seringkali orang melakukan impor karena untuk memenuhi gaya hidup mereka, misalnya seperti mengimpor smartphone, kosmetik, makanan, dan juga barang lainnya. Yang ketujuh, adanya kerjasama antar negara. Seringkali orang melakukan impor karena adanya perjanjian antar negara. Sarana pengangkut. Sarana pengangkut adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang impor, bisa berupa kapal, pesawat, atau kendaraan darat lainnya. Sedangkan peristiwa datangnya sarana pengangkut adalah peristiwa saat sarana pengangkut tiba di daerah pabean atau daerah lainnya yang diizinkan. Biasanya, sarana pengangkut membawa barang atau orang guna untuk memenuhi keperluan pabean dan wajib menyerahkan daftar muatan atau manifest kedatangan sarana pengangkut atau inward manifest. Tahapan awal dibuat dimulai dari kedatangan sarana pengangkut dan dilihat daerah pabean. Sarana pengangkut wajib menyertakan dokumen inward manifest kepada bea cukai sebagai data muatan bahan. Dokumen ini memuat data penting seperti identitas sarana pengangkut, pelabuhan asal dan tujuan, dan rincian muatan barang. Dokumen ini menjadi acuan penting dalam proses kepabeanan. Ketidakakuratan data dapat menghambat penyelesaian proses kepabeanan. Baik, apa sih fungsi inward manifest itu? Inward manifest berfungsi sebagai alat pengendalian dan pengawasan seluruh dokumen kepabeanan, termasuk PIB atau pemberitahuan impor barang. Nah, selain itu, manifest juga menjadi tahap awal untuk analisis risiko dan menentukan jalur pengeluaran barang. Baik, ketidaksamaan data dapat memicu ke pemeriksaan yang lebih ketat. Baik, penyerahan inward manifest memiliki batas waktu yang berbeda sesuai moda transportasi. Laut yaitu 24 jam sebelum kedatangan, udara sebelum kedatangan, dan darat saat kedatangan. Kewajiban ini dikecualikan bagi sarana pengangkut yang tidak melakukan pembongkaran atau pemuatan barang. Apa sih pembongkaran itu? Pembongkaran merupakan kegiatan menurunkan barang impor
dari sarana pengangkut yang dimana sesuai prinsipnya dilakukan di kawasan pabean setelah INWAT manifest terdaftar. Dalam kondisi tertentu, pembongkaran dapat dilakukan di luar kawasan pabean atau di luar pelabuhan sesuai dengan izin tertulis Kepala Kantor Pabean untuk keadaan darurat atau barang khusus. Barang yang dibongkar di luar kawasan pabean wajib dibawa ke kawasan pabean dengan izin yang telah tertulis. Pembongkaran. Mekanisme pembongkaran langsung atau true closing adalah mekanisme membongkar barang dari kapal tertruk tanpa harus masuk ke tempat penimbunan sementara. Hal ini hanya bisa dilakukan jika barang impor sudah memiliki izin untuk dikeluarkan. Barang impor memiliki sifat tertentu yang tidak memungkinkan ditimbun di TPS dan barang yang akan langsung dibawa ke lokasi lain. Penimbunan adalah kegiatan menyimpan barang sementara sebelum dipindahkan atau diproses lebih lanjut. Barang impor yang tiba di pelabuhan wajib untuk ditimbun pada tempat yang sudah ditentukan, sampai seluruh kewajiban pabeannya terpenuhi. Jenis-jenis penimbunan. Yang pertama ada tempat penimbunan sementara atau TPS. Adalah lokasi untuk menimbun barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dengan batas waktu 30 hari sejak pembongkaran dengan penimbunan hanya untuk pemeriksaan fisik atau pengambilan khusus. Yang kedua ada tempat penimbunan pabean atau TPP. Disediakan oleh pemerintah untuk barang-barang yang tidak dikuasai atau menjadi barang negara dan dikelola oleh Bea Cukai. Terus yang ketiga ada tempat penimbunan berikat atau TPB, adalah bangunan atau kawasan untuk menyimpan barang-barang dengan tujuan khusus, dan jika barang tidak diselesaikan dalam waktu 30 hari, maka barang akan dipindahkan di TPB. Pengeluaran impor barang atau PIB adalah dokumen utama yang digunakan untuk mengeluarkan barang dari kawasan pabean setelah kewajiban pabean diselesaikan dan diisi oleh importir atau PPJK yang berisi perhitungan bea masuk, cukai, dan pajak yang dilakukan melalui self-assessment. Dokumen perlengkapan pabean, jenis dan fungsinya. PIB tidak diajukan secara tunggal. Dokumen ini harus didukung dengan dokumen perlengkapan pabean. Dokumen perlengkapan ini adalah semua dokumen yang melindungi dan mendukung perlengkapan untuk diserahkan ke kantor bea dan cukai. Contoh perlengkapan pabean secara umumnya yaitu ada invoice, yaitu dokumen yang berisi perincian harga barang dan syarat pembayaran. Ada picking list, yaitu dokumen menerangkan jenis dan cara pengecekan barang. Terus ada bill of lading, yaitu dokumen pembuktian untuk pemilikan dan pengangkutan barang. Terus ada dokumen tambahan lainnya. Penetapan jalur pengeluaran berdasarkan manajemen risiko. Setelah PIB diajukan, SKP atau pejabat bea dan cukai akan menetapkan pengeluaran barang berdasarkan manajemen risiko. Sistem ini bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya pengawasan secara efisien dengan memfokuskan pada importir dan komoditi yang memiliki risiko tinggi. Profil komoditi dan keakuratan pemberitahuan pabean. Secara umum terdapat dua jalur pengeluaran utama. Satu, jalur hijau, mekanisme pelayanan dan pengawasan di mana tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang. Dua, jalur merah, mekanisme pelayanan dan pengawasan di mana dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebelum penerbitan SPBB. Prosedur peneliti dan pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan pabean terdiri dari peneliti dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Kewajiban pembayaran dan penerbitan SBB. Barang impor hanya dapat dikeluarkan dari kawasan pabean
setelah semua kewajiban pabean terpenuhi.